Selamat malam, Anda menyaksikan CNN Indonesia The World Tonight bersama saya Monica Konado dan inilah rangkuman berita yang terjadi sepanjang hari ini. Informasi pertama terkait dengan pencurian motor di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten yang gagal lantaran motor yang sempat dirusak memiliki kunci rahasia sehingga tidak bisa menyala. Sementara itu seorang tahanan titipan Kejaksaan Negeri Jambi dalam kasus pencurian tewas diduga karena dikeroyok sesama tahanan lain di dalam lembaga pemasyarakatan kelas 2A Jambi. Aksi Bang Jago kembali terjadi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kali ini seorang warga marah-marah kepada pengemudi truk usai bongkar muatan di sebuah minimarket. Warga tersebut meminta uang retribusi sebesar Rp3.000, namun hanya diberikan Rp1.000 oleh pengemudi truk. Diduga akibat kebocoran tabung gas, rumah kontrakan di Kabupaten Serang, Banten ludes terbakar. Akibat kebakaran ini 4 orang yang merupakan satu keluarga mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke puskesmas terdekat. Sementara itu di Kabupaten Tangerang, sebuah toko bahan interior hangus dilalap si jago merah. Selain meludeskan isi toko, 1 unit mobil pickup juga ikut terbakar. Diduga akibat korsleting listrik, rumah milik seorang anggota kepolisian hangus terbakar di Lampung. Sementara itu diduga akibat kompor meledak di Tangerang, Banten, sebuah industri rumahan makanan kecil habis terbakar. Topan Saula dengan kecepatan angin lebih dari 200 km. Berikut ini kita ikuti informasi dari mancanegara. Puluhan orang terluka saat mengikuti festival perang batu tahunan David Hura Bahwal Mela di depan kuil Warahi Dewi, distrik Champawat, India. Tabrakan antara kereta penumpang dan sebuah minibus di Chile Tengah pada Sabtu September atau 1 September lalu maksud kami mengakibatkan 6 orang meninggal dunia. Topan Saula dengan kecepatan angin lebih dari 200 km per jam melanda wilayah Guangdong, Tiongkok Selatan dan juga Hong Kong. Topan ini menumbangkan pepohonan hingga merusak fasilitas umum serta menyebabkan banjir di beberapa wilayah pada Sabtu. Dilaporkan seorang warga tewas setelah pohon tumbang dan menimpa kendaraannya. Warga di seluruh Taiwan pada Sabtu tengah bersiap menghadapi topan Haikui yang diperkirakan akan melanda pantai tenggara negara tersebut pada Minggu dan membawa hujan lebat di seluruh pulau hingga minggu depan. Kebakaran besar terjadi di kawasan hutan di Walker County, Texas pada Jumat. Api telah menghanguskan sekitar 1.200 hektar lahan. Seorang anak berusia 6 tahun tewas dan 9 orang terluka setelah pusat perbelanjaan, klinik gigi, dan kawasan perumahan di Donetsk menjadi sasaran serangan pasukan Ukraina pada Jumat. Situasi di Semenanjung Korea kembali meruncing usai Korea Utara menembakkan rudal jelajah ke Laut Kuning. Sementara itu 1 warga Palestina tewas dan 1 lainnya terluka dalam penggerbekan militer Israel di sebuah rumah di tepi barat. Insiden mau terjadi di sebuah resor mewah di Ubud, Bali. 5 orang karyawan tewas setelah jatuh dari lift setinggi 100 meter akibat tali putus. Orang tua korban tak menyangka jika tragedi maut itu merenggut nyawa anaknya. Kepolisian Resor Gianyar dibantu Lapfor Polda Bali melakukan olah tempat kejadian perkara lift jatuh di resor mewah di Ubud, Bali Sabtu siang. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menduga perawatan lift dengan tabung transparan ini tidak dilakukan. Beralih ke informasi lain, aksi pembongkaran Balai Pertemuan di Semarang, Jawa Tengah mendapat perlawanan warga. Pihak Satpol PP Kota Semarang menilai bangunan balai melanggar aturan. Sementara itu, insiden maut terjadi di sebuah resor mewah di Ubud, Bali, yang mana 5 karyawan tewas setelah jatuh dari lift setinggi 100 meter akibat tali seling putus. Musim kemarau membuat suhu di kawasan Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur menjadi sangat ekstrim. Suhu dingin ekstrim ini membuat bunga es atau embun upas muncul di lautan pasir dan juga dedaunan. Selain itu terjadi juga kebakaran lahan yang meluas hingga mengarah ke kawasan wisata B29 di Lumajang, Jawa Timur. Seekor gajah yang dikenal jinak di Balai Taman Nasional Tesonilo, Pelalawan Riau melahirkan bayi gajah berjenis kelamin betina.
Mungkin Anda pernah menjadi korban pencopet, misalnya kehilangan dompet atau kehilangan ponsel. Ya, kita harus waspada karena copet semakin merajalela. Komplotan ini tak pandang bulu korban dan lokasinya. Bahkan di tengah musibah kebakaran pun mereka bisa melakukan aksi pencopetan. Koresponden CNN Indonesia Ruli Kurniawan akan menelusuri lebih dalam ke sekolah copet yang katanya mulai membuka pendaftaran murid baru. Berikut informasinya. Kita beralih ke informasi lain, pemerintah Kota Depok menggelar uji emisi kendaraan bagi warga Depok. Namun, warga mengeluhkan terbatasnya jumlah kuota kendaraan yang diuji serta minimnya sosialisasi. Kondisi udara Jakarta yang masuk kategori membahayakan memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Jumlah pasien ISPA dan juga asma khususnya pada balita dan anak-anak di rumah sakit meningkat signifikan dalam 1 bulan terakhir. Beralih ke informasi terkait dengan krisis air bersih yang masih dirasakan warga. Ratusan warga di Kota Makassar rela antri demi mendapatkan bantuan air bersih. Setiap warga mendapatkan jatah 20 hingga 30 liter per orang. Sementara 200 kepala keluarga di Desa Gandaria, Kabupaten Tangerang, Banten juga mengalami krisis air bersih karena sumur mereka mengering imbas kemarau yang panjang. Air yang surut hingga cuaca panas diduga memicu ikan tampak lemas di Sungai Desa Grabakan, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Warga pun tak menyia-nyiakan dengan berburu ikan tersebut untuk dikonsumsi sendiri bersama keluarga. Taman Mini Indonesia Indah Taman Mini Indonesia Indah atau TMII tampil dengan wajah baru. Salah satunya kini pengunjung bisa menikmati atraksi air mancur menari. Warga berbondong-bondong datang untuk menikmati suguhan baru di TMII. Puluhan balon udara berwarna-warni menghiasi langit Wonosobo, Jawa Tengah pada Minggu. Sementara itu di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, baru-baru ini digelar ajang International Kite Surfing Exhibition 2023 di Pantai Depok. Moda transportasi LRT Jabodebek sudah mulai beroperasi sejak Senin 28 Agustus 2023. Nah, di akhir pekan kali ini masyarakat sudah bisa menggunakan LRT untuk jalan-jalan ke pusat kota. Selanjutnya kami ajak Anda jalan-jalan ke luar negeri. Kita melihat pesta perang tomat yang digelar di kota Bunol, Spanyol. Tak kalah seru, sejumlah warga beradu kecepatan sambil menggulingkan barel atau tong dalam perlombaan di Montepulciano, Italia. Seperti apa keseruannya? Mari kita simak bersama. Perubahan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan tidak membuat khawatir ratusan orang yang tergabung dalam forum komunikasi relawan Anies di Jakarta Selatan. Mereka sepakat tetap mendukung Anies siapapun wakilnya nanti. Sementara itu di sejumlah supporter bola perwakilan dari wilayah Soloraya mendeklarasikan diri mendukung Prabowo karena dianggap peduli dengan sepak bola di tanah air. Kita beralih ke informasi berikutnya, warga ibu kota terutama di pesisir utara terus dihantui banjir pasang. Salah satunya warga Kampung Kerang Hijau yang harus pasrah dengan kondisi banjir yang tak hanya membuat rumah rusak, tapi juga kendaraan mereka. Berikut ini penelusuran koresponden senior CNN Indonesia Ruli Kurniawan. Informasi olahraga kali ini kita awali dengan informasi dari dalam negeri, yaitu dari tuan rumah Persija Jakarta yang harus puas berbagi poin dengan tamunya Persib Bandung usai ditahan imbang 1-1 pada laga lanjutan Liga 1. Pertandingan seru terjadi di Prince Abdullah Al Faisal Stadium dalam lanjutan Liga Arab Saudi pekan kelima. Dalam pertandingan ini Al Hilal sukses menang secara dramatis dengan skor 4-3 setelah sempat tertinggal 1-3 di babak yang pertama. Manchester United memilih untuk melepas penyerang mudanya Mason Greenwood ke klub Spanyol Getafe. Greenwood dilepas dengan status pinjaman hingga akhir musim. Pada penutupan jendela transfer musim panas ini, sejumlah tim memperkuat skuad dengan mendatangkan pemain baru. Salah satunya adalah Liverpool yang merombak lini tengahnya dengan mendatangkan kembali gelandang baru dan juga ada PSG yang mendatangkan striker seharga 1,5 triliun rupiah.
Barcelona mengumumkan kedatangan dua Joao di hari terakhir bursa transfer musim panas. Joao Felix dan Joao Cancelo resmi jadi pemain Barcelona. Informasi ini juga sekaligus akan mengakhiri CNN Indonesia The World Tonight malam hari ini. Saya Monica Konado pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.